Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudara, selamat beribadah pada Minggu hari ini 27 September 2020. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masih beribadah dalam suasana di tengah pandemi COVID-19. Liturgi yang kita pergunakan adalah liturgi model 2. Di tengah pandemi COVID-19, hidup dengan tatanan normal baru menuntun kita untuk hidup dengan bijaksana, bersih, dan sehat. Meskipun dalam situasi seperti ini, kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Perlu kami sampaikan untuk Jemaat GKI Langkai, persembahan dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GKI Langkai pada hari kerja, atau melalui rekening Majelis Jemaat GKI Langkai di Bank Kalteng yang tertera di lembaran warta jemaat atau bisa dilihat di layar video ini. Apabila sudah melakukan transfer, mohon kesediaannya untuk menyampaikan kepada bendahara untuk catatan pembukuan. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kita memulai ibadah kita. Jemaat dimohon berdiri, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18, bait 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kembali kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 46 bait 1 dan 2. Dari kungkungan duka kelam. Dari kungkungan duka kelam
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa kita. Kita berdoa. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Terhadap Engkaulah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kami mengaku dosa kami kepadamu, ya Yesus. Bersihkanlah kami daripada dosa kami dengan hisop, maka kami menjadi tahir. Basuhlah kami, maka kami menjadi lebih putih dari salju. Di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami, mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pelayanan firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kristinus Unting Ebnit, sekaligus doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Nas menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan dalam rangka Hari Doa Alkitab sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis Minggu 27 September 2020 adalah Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-32 dengan perikop pertanyaan mengenai kuasa Yesus dan perumpamaan tentang dua orang anak, dengan subtema bulan September menjadi teladan dalam tanggung jawab. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih karunia dan berkat-Mu yang tiada henti-hentinya, mengiringi langkah hidup kami setiap waktu. Terima kasih Engkau sangat mengasihi kami. Dan saat ini ketika kami bersama-sama berhimpun bersama dengan jemaat-Mu di mana-mana tempat dalam ibadah, kami mohon ya Tuhan Engkau hadir melawat kami, memberkati kami, dan melalui pemberitaan firman-Mu saat ini kami rindu untuk diisi oleh kebenaran-Mu, sehingga kami dikuatkan untuk melakukan apa kehendak Tuhan, layak menjadi anak-anak-Mu yang berkenan kepadamu. Jadikan kami pendengar sekaligus pelaku firman-Mu yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-32.
pertanyaan mengenai kuasa Yesus, dan perumpamaan tentang 2 orang anak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, baik mereka para imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi, mengajukan satu pertanyaan. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Demikian pada ayat yang ke-23b. Pertanyaan mereka kepada Yesus, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, adalah dalam rangka untuk menggugat Yesus. Karena pada ayat-ayat sebelumnya, Yesus melakukan sesuatu tindakan dalam rangka untuk mengembalikan posisi bait Allah pada fungsi yang sebenarnya. Karena selama ini telah disalahfungsikan oleh para ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, serta tua-tua bangsa Yahudi. Mereka telah merubah fungsi bait Allah yang sebenarnya untuk memuliakan Allah. Namun sekarang mereka menggunakannya untuk hal-hal lain, untuk kepentingan pribadi. Merekalah yang punya andil besar melalui mana bait Allah itu digunakan untuk hal-hal untuk kepentingan pribadi. Mereka melehes atau menyegel barang-barang yang akan dipergunakan dalam rangka ibadah atau ritual di bait Allah. Mereka menjual domba, kambing, burung merpati dan yang lain-lainnya, walaupun dalam kualitas yang tidak memadai. Namun itu harus dan wajib hukumnya yang mereka tetapkan bagi orang-orang yang akan melakukan ritual ibadah sesuai dengan apa yang ditentukan. Karena itu Yesus melakukan atau mengusir mereka yang berjualan di bait Allah. Dan tentu saja itu, saudara, sangat mempermalukan para tua-tua, imam-imam kepala, serta orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Secara terselubung pertanyaan itu, saudara, hendak mengatakan, atau bila ditafsirkan secara bebas, engkau melakukan ini, siapa yang memerintahkanmu? Atas nama siapa? Padahal kamilah orang yang berkuasa, yang mengelola bait Allah ini, yang mengatur segalanya. Dan apa hak Anda? Kami tidak pernah memerintahkan Anda, tapi sekarang melakukannya, siapa yang menyuruh Anda? Namun saudara-saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, hikmat Allah melalui Yesus justru memberikan pelajaran yang berharga bagi mereka. Lalu Yesus justru balik mengajukan pertanyaan yang hampir sama. Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadamu, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Ayat 25, dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mari kita perhatikan, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Karena mereka memang tidak mempercayai dan tidak mengakui apa yang dilakukan oleh Yohanes. Lalu ayat yang ke-26, perhatikan baik-baik. Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Rupanya orang-orang Farisi, imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi sebenarnya tahu, namun mereka terjebak oleh jawaban mereka sendiri. Dan ini dipergunakan oleh Yesus untuk mengajarkan mereka bahwa ada sesuatu yang tidak beres, yang tidak pas, sesuatu yang licik yang mereka lakukan
Walaupun pada akhirnya sebenarnya Yesus hendak mengatakan bahwa aku memiliki kuasa yang berasal daripada Allah. Namun tentu saja mereka tidak akan menerimanya. Karena itu Yesus pun memberikan gambaran yang sama kepada mereka. Aku pun tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Yang menjadi catatan bagian pertama ini, saudara, untuk melakukan pembenahan, untuk melakukan segala sesuatu yang baik, juga pasti ada risiko yang akan dihadapi. Demikian pun Yesus Kristus melakukan pembaharuan, membenahi dan mengembalikan fungsi bait Allah seperti pada fungsi yang sebenarnya. Namun dia menghadapi tantangan yang luar biasa, justru yang datang dari notabene orang-orang para imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi, justru tidak menerimanya. Karena itu Yesus hendak mengatakan pada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, harus diperbaiki, harus bertobat. Namun mereka tidak mengindahkannya. Resiko, saudara, semua akan dihadapi. Segala pekerjaan yang baik untuk tujuan yang baik sekalipun tidak semua diterima oleh orang lain. Namun dalam hidup ini sebagai anak-anak Tuhan, bila kita dengan jujur, dengan sungguh-sungguh ingin melakukan apa kehendak Tuhan, walaupun menghadapi segala risiko yang ada, lakukanlah itu, karena pekerjaanmu tentu akan diberkati oleh Tuhan. Tidak perlu mundur, tidak perlu kecewa bila orang lain tidak menerima saudara, menerima kita sebagai anak Tuhan untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang kudus, yang akan membawa kemajuan dan damai sejahtera. Justru itulah Tuhan berkenan kepada setiap orang yang melakukan kehendaknya. Itu catatan yang pertama. Lalu pada perikop yang kedua, pada ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-32, melalui perumpamaan tentang dua orang anak, hendak menggambarkan dua sikap manusia. Sikap yang pertama ialah orang yang mengiyakan apa kehendak Allah, namun tidak melakukannya. Persis seperti apa yang dilakukan oleh para imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi. Mereka tidak melakukan apa yang sebenarnya. Mereka merubah fungsi bait Allah, bukan untuk tujuan untuk memuliakan Allah, tapi dibaliknya mereka melakukan sesuatu untuk tujuan, untuk kepentingan, untuk keuntungan mereka pribadi. Mencari keuntungan itu tidak salah, saudara, namun letaknya harus tepat. Bila seharusnya adalah untuk kemuliaan bagi Allah, seharusnya tetap harus diberikan untuk kemuliaan nama Allah. Kita kembali kepada perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua orang anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Lalu Yesus mengajukan pertanyaan kepada mereka, "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Kita pun pasti tahu jawabnya, baik mereka. Jawab mereka yang terakhir. Kita pun mungkin akan melakukan atau menjawab dengan jawaban yang sama, bahwa orang yang terakhir atau orang yang kedua itulah yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga
tidak percaya kepadanya. Demikian kritik Yesus melalui perumpamaan tentang dua orang anak ini kepada para imam-imam kepala dan serta tua-tua bangsa Yahudi dan orang-orang yang mengiyakan kehendak Allah namun tidak melakukannya. Catatan yang kedua ini bagi kita saudara-saudara, mungkin kita merasa adalah orang yang paling berdosa, orang yang bersalah, yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Jangan berkecil hati. Lebih baik orang yang merasa bersalah, orang yang merasa berdosa, namun yang berupaya untuk bertobat dan hidup dalam kebenaran, yang akhirnya melakukan kehendak Tuhan, daripada orang yang merasa dirinya benar, yang merasa dirinya suci, yang merasa dirinya bahwa mereka adalah orang yang pasti akan masuk surga, tapi tidak melakukan apa-apa dan tidak pernah bertobat. Karena itu saudara, yang paling penting ialah apakah di dalam segala kelemahan dan dosa kita menyesal dan berupaya untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan pasti menghargai, Tuhan pasti memberkati setiap orang, setiap para pendosa yang berupaya dengan sungguh-sungguh menghadap hadirat Tuhan, memohon pengampunannya dan berupaya untuk melakukan apa yang baik dan benar. Tuhan memberkati saudara-saudara dimanapun saudara berada. Tetap semangat, tetaplah dekat dengan Tuhan, dan yakinlah Tuhan selalu dekat dengan Anda dan tidak membiarkan Anda dalam segala keadaan dan pergumulannya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu saat ini. Biarlah melalui firman-Mu ini kami belajar, kami mengerti apa kehendak Tuhan, dan kami berupaya untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang kudus, melalui ajaran, melalui nasihat, melalui apa kehendak Tuhan melalui firman-Mu saat ini. Inilah kami ya Bapa dengan segala keadaan kami, sebagai manusia yang lemah, penuh keterbatasan, yang penuh dengan salah dan dosa, yang kadang-kadang tidak mampu melakukan apa kehendak Tuhan. Namun melalui pemberitaan firman-Mu ini, kami diingatkan, disadarkan bahwa lebih baik orang yang berdosa namun yang berupaya bertobat dan melakukan kehendak-Mu. Karenanya kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami namun mengasihi kami. Kami berupaya ya Tuhan untuk melakukan apa kehendak-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan kami kekuatan untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Berkatilah gereja-Mu, jemaat-Mu di mana-mana tempat. Berkati majelis sinode GKE. Berkati majelis resort GKE Palangkaraya, resort dan jemaat-jemaat sekawasan GKE. Kami percaya Tuhan punya cara untuk menyertai dan memberkati gereja-Mu walaupun dalam situasi yang sulit ini. Namun gereja-Mu, jemaat-Mu akan melimpah dengan berkat. Tuhan punya cara untuk melayani jemaat-Mu di mana-mana tempat melalui pelayanan yang dilakukan oleh majelis sinode GKE, resort dan jemaat-jemaat yang ada. Secara khusus kami berdoa bagi jemaat GKE Langkai Gereja Maranatha ini. Ya Tuhan, kami juga berupaya untuk melakukan apa kehendak-Mu, melakukan pelayanan yang sebaik-baiknya walaupun dalam situasi yang sulit ini. Kiranya Engkau berkenan menyertai segala program, segala rencana yang baik ke depan. Engkau memberkati orang-orang, baik para majelis, para penatua dan diakon,
orang-orang yang terlibat, yang punya hati untuk bersama-sama dalam menjaga, memelihara dan membangun jemaat-Mu di tempat ini. Berkati mereka yang telah berbagi dengan apa yang mereka miliki untuk membangun kehidupan bersama menuju keadaan yang lebih baik. Kami berdoa ya Bapa di surga, bagi saudara-saudara kami mereka yang dalam keadaan sakit, biarlah Engkau menjamah mereka, Engkau menolong mereka, Engkau memberikan jalan yang terbaik walaupun dalam situasi yang sulit ini. Biarlah mereka merasakan akan jamahan dan kasih Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga-keluarga mereka yang merawat mereka, cinta kasih yang dinyatakan, yang datang dari berbagai macam tempat, dan melalui baik seluruh keluarga atau jemaat-Mu atau siapapun yang Tuhan gunakan untuk memberikan spirit, memberikan semangat dan juga jalan yang terbaik untuk kesembuhan mereka. Berkati saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun pribadi. Tuhan memberkati mereka dengan limpahnya. Kami berdoa ya Bapa di surga untuk Provinsi Kalimantan Tengah secara khusus, baik persiapan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Tuhan, Engkau bekerja agar semuanya dapat berjalan dengan baik, dan warga jemaat-Mu yang ambil bagian turut serta bertanggung jawab dalam pilihannya, biarlah mereka menjadi pemilih yang cerdas, mereka yang telah mempersiapkan diri, yang akan mengemban tugas sebagai pemimpin. Tuhan beserta dengan mereka, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Ya Bapa di surga, besertalah dengan kami dalam rangka kami berjuang dalam hidup ini. Dan biarlah Alkitab sebagai suluh dan pelita bagi hidup kami, sungguh-sungguh menjadi dasar yang teguh bagi kami, melalui mana kami dapat belajar daripadanya. Berkatilah mereka yang telah melakukan apa yang terbaik sehingga firman-Mu dapat disampaikan, sehingga nama-Mu dimuliakan. Terpujilah Engkau ya Allah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Nas pengantar persembahan syukur diambil dari Mazmur pasal 54 ayat yang ke-8 dan 1 Tawarik 29 ayat 17a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber segala berkat, dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama menumbuhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita mempersembahkan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 286, bait 1 dan 2, Bumi dan Langit Pujilah.
bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, selamat berhari Minggu. Tetaplah semangat, tetap ikuti petunjuk yang ada, tetaplah bersabar menghadapi situasi yang sulit ini, dan kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, karena Tuhan adalah kekuatan kita. Salam.